Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmat Khaironi dengan NIM A1D12142. Saya sebagai moderator. Materi pada video ini adalah ketahanan nasional. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Irzal Anderson, MSI. Yang kedua, Bapak Eri Usmanto, SBD, MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya dari kelompok 8. Yang pertama, Cindi Melinda Putri dengan NIM A1D12140. Yang kedua, Dewi Rahmat Khaironi dengan NIM A1D12142. Yang ketiga, Halimatus Sadia dengan NIM A1D1116. Baik, langsung saja saya akan memberikan materinya. Yang pertama yaitu sebagai berikut. Yang A, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa untuk menumbuhkan dan menyumbang nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dalam. Yang B, sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, manunggal antara trigata atau aspek ilmiah dan pascagatra atau aspek sosial. Sifat integratif tidak diartikan mencampur-adukkan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaris. Yang B, mawas ke dalam. Tanas terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang C, berkewibawaan. Tanas nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Yang D, berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidaklah tepat adanya, dapat meningkatkan atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Yang E, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik. Maka sebaiknya ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya seperti kekuatan moral dan pada suatu bangsa. Yang F, percaya diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental pada percaya diri sendiri. Yang G, tidak bergantung kepada pihak lain. 4. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya.
realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitiberatkan pada kesejahteraan, tapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun, sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. 2. Asas komprehensif internal atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif internal. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, perlu sikap mawas ke dalam dan keluar. Yang pertama yaitu mawas ke dalam. Tujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang profesional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian berbangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit atau chauvinisme. Yang kedua yaitu mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling berinteraksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tanggal dan daya tawas. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasamanya yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang di konflik yang bersifat antagonis yang saling menghancurkan. 5. Kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. A. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berkelanjutan dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang B. Fungsi pertahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internal dan regional, wilayah internal sektor maupun multidisiplin. Kondoktrinal ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasannya adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM A1D1201116 akan menjelaskan pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu pengaruh pada aspek ideologi. Pengaruh pada aspek ideologi atau ketahanan ideologi ini tercermin dari mental bangsa Indonesia berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila, mampu memelihara persatuan dan kesatuan, mampu menyaring ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa atau kepribadian bangsa Indonesia. Kedua yaitu pengaruh pada aspek politik.
Ketahanan politik ini tercermin dari berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga yaitu pengaruh aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi ini tercermin dari kemandirian ekonomi nasional, mampu bersaing dan mewujudkan rakyat adil dan makmur, seperti tersedianya lowongan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Yang keempat yaitu pengaruh pada aspek sosial dan budaya. Tercermin dari kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, dan cinta tanah air, serta mempertahankan jati diri bangsa. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pada aspek ketahanan dan keamanan. Tercermin dari mampu mewujudkannya pertahanan dan keamanan yang stabil, menjaga kedaulatan negara, serta mampu menangkal berbagai ancaman baik yang berasal dari luar maupun dalam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu pada bidang atau aspek ideologi. Pada aspek ideologi, banyak ancaman untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Yang kedua, yaitu pada bidang politik. Pada bidang politik, ancamannya berupa pemerintahan yang tidak sehat, tidak aspiratif, terjadinya korupsi pejabat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, masih terdapatnya atau banyaknya masyarakat miskin. Yang keempat yaitu pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya ini ancamannya berupa adanya pengaruh westernisasi yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat, akan menimbulkan kehilangan jati diri bangsa dan memudarnya kebudayaan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu pada bidang aspek pertahanan dan keamanan. Pada bidang aspek pertahanan dan keamanan, ancamannya banyak sekali, baik yang bersifat militer maupun non-militer, seperti ancaman batas wilayah, spionase, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.